Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 6423038 dari kelas 646A26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan pada saham Mayora, BTPN dan APDA. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan pada 5W1H. Pertama itu ada WAT, di mana analisis kinerja keuangan yaitu proses mengevaluasi kondisi keuangan perusahaannya berdasarkan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua ada Y, di mana analisis ini dilakukan karena perusahaan perlu mengetahui tingkat kesehatan keuangannya. Selain itu juga, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajer investor maupun kreditor. Yang ketiga ada Y, mengapa? Karena hasil analisis ini yaitu berupa manajemen perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kondisi perusahaan. Selanjutnya ada when. Analisis kinerja keuangan umumnya dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan. Perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Selanjutnya di sini ada where, yaitu di mana analisis kinerja keuangan dapat diterapkan pada seluruh jenis perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perbankan, asuransi, maupun badan usaha milik negara. Selanjutnya ada how, yaitu bagaimana analisis kinerja keuangan itu dilakukan dengan memanfaatkan data yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan berbagai metode analisis agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada analisis kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Hasil analisisnya ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki kinerja keuangan yang baik. Perusahaannya mampu menjaga likuiditas, mengolah struktur modal secara efektif, dan menghasilkan laba yang stabil. Juga menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, serta memiliki resiko kebangkrutan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang sehat secara finansial dan memiliki prospek yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan usahanya di masa yang akan mendatang. Selanjutnya di sini ada analisis kinerja keuangan pada PT Bank BTPN Tbk. PT Bank BTPN Tbk memiliki kinerja keuangan yang sehat, baik bank mampu menjaga likuiditas, menghasilkan laba secara konsisten, serta mengelola resiko dengan baik. Memiliki modal yang cukup kuat juga, dan juga berdasarkan penilaiannya menggunakan metode RGEC, kondisi PT Bank BTPN Tbk menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat kesehatan baik dan mampu menjalankan kegiatan operasional secara efektif sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya di sini ada analisis kinerja keuangan pada PT Asuransi Bina Dana Harta Tbk, di mana PT Asuransi Bina Dana Harta Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang sehat serta perusahaannya mampu mengelola dana premi dan investasi secara efektif, memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis, serta menjaga tingkat solvabilitas yang sesuai dengan ketentuan. Kinerja tersebut mencerminkan bahwa perusahaan memiliki fundamental keuangan yang baik dan mampu menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada tujuan kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu tujuannya menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, ada mengevaluasi efisiensi penggunaan aset dan modal perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan kinerja keuangan pada PT Bank BTPN Tbk. Yang pertama yaitu ada tujuannya menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek likuiditas, profitabilitas, dan permodalan. Yang kedua, tujuannya itu mengevaluasi tingkat risiko dan kualitas tata kelola bank melalui metode RGEC. Yang ketiga, ada mengukur kemampuan bank dalam mengelola dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Selanjutnya di sini ada tujuan kinerja keuangan pada PT Asuransi Bina Dana Harta Tbk. Yang pertama yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis. Yang kedua ada mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana premi dan hasil investasi. Yang ketiga mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjaga keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada pengaruh valuta asing dan inflasi terhadap kinerja keuangan serta kebangkrutannya.
di mana ketiga perusahaan ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dampak valuta asing, inflasi, dan resiko kebangkrutannya juga berbeda. Pada PT Mayora Indah Tbk lebih dipengaruhi oleh fluktuasi kurs dan inflasi karena berkaitan dengan biaya bahan baku dan kegiatan ekspor. Pada PT Bank BTPN Tbk lebih dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kualitas kredit, likuiditas, dan tingkat suku bunganya. Sementara itu, pada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk lebih dipengaruhi oleh perubahan nilai investasi, besar klaim, dan kemampuan menjaga tingkat solvabilitas. Meskipun demikian, berdasarkan karakteristik usaha dan hasil analisis yang dilakukan, ketiga perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko sehingga dapat mempertahankan kinerja keuangannya. Selanjutnya itu ada analisis rasio pada PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan tahun 2024, di mana PT Mayora Indah ini memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat dari sisi likuiditas, current ratio-nya sebesar 2,7 kali, quick ratio-nya 1,8 kali, dan cash ratio-nya 0,6 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi aktivitasnya, perputaran piutangnya itu 3 kali dan perputaran persediaan 2,7 kali. Dan perputaran total asetnya 0,7 kali, yang masih berada di bawah benchmark sehingga efisiensi penggunaan aset perlu ditingkatkan. Dari sisi leverage, DER sebesar 0,7 kali, DER-nya sebesar 0,4 kali, dan ICR-nya sebesar 7,5 kali, yang menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan tergolong sehat yang mampu memenuhi beban bunga. Selanjutnya yaitu secara keseluruhannya, di mana PT Mayora Indah Tbk ini memiliki kinerja keuangan yang baik namun masih perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan tingkat pengembalian modalnya. Selanjutnya ada analisis MVA PT Bank BTPN Tbk berdasarkan hasil analisis market value at need, di mana PT Bank BTPN Tbk pada periode 2020 sampai 2024 nilai MVA-nya menunjukkan tren yang berfluktuasi mengikuti perubahan nilai pasar perusahaan. MVA yang bernilai positif menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang diinvestasikannya oleh pemegang saham, sehingga bank berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Sebaliknya, apabila nilai MVA-nya mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa apresiasi pasar terhadap kinerja perusahaan juga menurun. Meskipun perusahaan tetap mampu menjalankan operasionalnya dengan baik, secara keseluruhan hasil analisis MVA ini menunjukkan bahwa PT Bank BTPN Tbk masih mampu menciptakan nilai pembagi pemegang saham, meskipun terdapat fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kinerja keuangan perusahaan selama periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya di sini ada analisis RGC pada PT Bank BTPN Tbk, di mana berdasarkan hasil analisis RGC pada PT Bank BTPN Tbk pada periode 2020 sampai 2024, bank menunjukkan tingkat kesehatan dengan predikat sehat. Hal ini terlihat dari nilai komposit sebesar 2,12 pada tahun 2020 dan 2,32 pada tahun 2021 sampai 2024, yang seluruhnya berada pada kategori sehat. Pada aspek risk profile, banknya memperoleh peringkat 2,5 yang didukung oleh NPL gross sebesar 4,32% yang masih di bawah batas maksimumnya 5%. Meskipun LDR-nya sebesar 86,76%, sedikit di atas benchmark 85%. Pada aspek good corporate-nya, yaitu bank memperoleh peringkat 2 yang menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada ROE-nya yaitu sebesar 6,33% dengan NIM-nya sebesar 24,33% dan BOPO-nya sebesar 75,37%, sehingga menunjukkan bahwa kemampuannya menghasilkan laba dan efisiensi operasional yang baik. Sementara itu, pada aspek kapital, banknya memperoleh peringkat 1 dengan CAR-nya sebesar 53,16% yang jauh di atas ketentuan minimum 9%. Jadi secara keseluruhan hasil analisis RGEC ini menunjukkan bahwa PT Bank BTPN Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat yang didukung oleh pengelolaan risiko yang baik serta tata kelola yang efektif yang dengan kemampuan menghasilkan laba dan kecukupan modal yang sangat kuat. Selanjutnya di sini ada analisis kebangkrutan pada PT Mayora Indah Tbk.
Berdasarkan hasil analisis kebangkrutan periode 2020 sampai 2024 menggunakan metode Altman Z-Score modifikasi dan Springate pada PT Merah Indah Tbk yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat dan memiliki resiko kebangkrutan yang rendah. Dengan nilai Altman Z-Score-nya mengalami fluktuasi dari 6,26 pada tahun 2020 dan 6,39 pada tahun 2021 dan 9,66 pada tahun 2022, 11,52 pada tahun 2023 dan 9,44 pada tahun 2024 yang secara seluruh nilai itu berada di atas batas aman 2,60 sehingga perusahaan dikategorikan aman dari risiko kebangkrutan. Dengan hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Springate skornya yaitu 1,58, 1,57, 1,95 dan 2,29 serta 1,58 selama periode 2020 sampai 2024, di mana seluruh nilai tersebut ini berada di atas batas yaitu 0,862 sehingga perusahaan tersebut dalam kategori sehat. Secara keseluruhan, kedua metode memberikan hasil yang konsisten bahwa pada PT Merah Indah Tbk yaitu berada pada kondisi keuangan yang stabil sehingga memiliki fundamental yang kuat dan tidak menunjukkan indikasi yang mengalami kebangkrutan selama periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya di sini ada analisis valuta asing dan inflasi pada PT Merah Indah Tbk, yaitu berdasarkan hasil analisis resiko valuta asing periode 2020 sampai 2024 pada PT Merah Indah Tbk, yaitu memiliki eksposur transaksional dengan nilai eksposur valuta asing sebesar 3.012.341 selama periode tersebut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung melemah dari 14 US dollar pada tahun 2020 menjadi 16.129 US dollar pada tahun 2024. Pelemahan kurs tersebut menyebabkan fluktuasi laba dan rugi selisih kurs dengan dampak terbesar terjadi pada tahun 2024 yaitu rugi kurs sebesar 8.422.621 atau sekitar 6,17% dari laba bersihnya. Hasil stress test juga menunjukkan bahwa jika rupiah terdepresiasi sebesar 10%, maka laba bersih perusahaannya dapat turun menjadi sekitar 82.351.296. Sedangkan pada skenario depresi 25%, pada laba bersih turun hampir 99% yang menjadi sekitar 1.256.50 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga pada PT Merah Indah Tbk ini perlu terus mengelola risiko valuta asing melalui pengendalian eksposur dan strategi lindung nilai hedgingnya. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.